Salam sejahtera bagi kita saudara, dimanapun kita berada, umat ketebusan Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur pada malam hari ini Tuhan memberikan kita waktu yang terbaik untuk kita kembali merenungkan firman Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan sudah memelihara kita, menyertai kita, dan biarlah hidup kita senantiasa dipenuhi dengan kebaikan, kemurahan, dan firman yang berkuasa untuk menolong kita sepanjang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Pada malam hari ini kami rindu kembali merenungkan firman Allah, firman yang kami percaya sanggup mengerjakan segala sesuatu. Di dalam Engkau ada kepastian Tuhan, dan biarlah setiap kebenaran-Mu yang kami baca pada malam hari ini sungguh menambahkan iman percaya kami dan membawa kami semakin mengasihi Tuhan. Roh Kudus sumber pengetahuan, hikmat, dan kemampuan bagi kami, kiranya menolong setiap kami untuk mendengar dengan iman dan melakukannya dengan setia di hadapan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membaca satu bagian di dalam surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Malam hari ini saya akan memberikan judul renungan kita saudara, bahwa bersama Tuhan segalanya mungkin. Segala sesuatu menjadi mungkin ketika kita tetap menaruh pengharapan kita hanya kepada Kristus Yesus Tuhan. Ayat ini berbicara tentang satu hal yang luar biasa, bahwa Elia seorang manusia biasa sama seperti kita, diperhadapkan dengan kemustahilan, tetapi di dalam Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin. Firman Tuhan berkata, ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Haleluya. Hari-hari ini saudara, kita terus bergiat dan digerakkan oleh Roh Tuhan untuk kita senantiasa ada di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan, lewat doa-doa kita di hadapannya, lewat pujian, lewat penyembahan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan menggerakkan tangannya untuk kita boleh melihat kuasa mujizat Allah dinyatakan atas kehidupan kita semua. Haleluya. Sebagian besar mungkin banyak orang terlalu dalam dan berdiam di dalam setiap kelemahan-kelemahan dan ketidakmampuannya. Amat terlebih di hari-hari ini saudara, ada banyak hal yang tidak seperti keadaan yang diharapkan. Tetapi kita harus mengerti satu hal, bahwa di dalam kehidupan kita ini ada kekuatan Allah, ada kemampuan yang Allah berikan bagi kita. Mengapa saudara? Terkadang orang terlalu membesarkan kelemahan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, dan itu menjadi hidupnya. Memunculkan nilai negatif di dalam dirinya sendiri. Merasa tidak berarti, merasa tidak dihargai, merasa tidak berharga. Keadaan ini saudara sebenarnya dapat membawa kita sampai kepada satu titik di mana titik itu akan melemahkan kita sendiri. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengubah cara berpikir kita. Ketika kita menjadi milik Kristus, maka kehidupan kita pun berubah. Segala sesuatu yang ditentukan oleh hidup kita dahulu, sekarang tidak lagi. Kita hanya berjalan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Oleh sebab itu, kita harus terus menaruh pemahaman, pengenalan ini, bahwa saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan menurut rupa dan gambar Allah sendiri. Artinya saudara, bahwa kita memiliki
memiliki kemuliaan Allah. Kita memiliki karakter, kita ada otoritas, serta kita memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan Allah. Firman Tuhan berkata, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan hidup itu ada di dalam Yesus Kristus. Siapa yang menerimanya menjadi juru selamatnya, secara pribadi dikatakan dia menjadi anak-anak Allah. Jadi kita punya hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, kelemahan dan ketidakmampuan serta ketidakberdayaan bukanlah hal yang harus terus dibiarkan terjadi di dalam hidup ini. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Alkitab mencatat di sana saudara, di dalam Kristus kita adalah manusia baru, ciptaan baru. Tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa, tidak lagi hidup sebagai hamba dosa, tetapi kita hidup di bawah kasih karunia dan kita hidup di dalam berkat-berkat Allah. Beberapa hari ke depan kita akan memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita memperingati satu momen yang luar biasa di mana Allah memberikan hidupnya, membayar harga dosa dengan sempurna. Dan biarlah pengorbanan yang sempurna itu saudara, sungguh melepaskan kita dari setiap kelemahan, dari setiap ketidakmampuan, dari setiap hal-hal yang membuat kita tidak dapat bangkit dan bergerak dengan maju untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya Allah. Kematian Kristus menghidupkan saudara dan saya. Kebangkitannya membuat kita dapatkan kekuatan yang baru. Oleh sebab itu, biarlah kita tidak melihat setiap kelemahan dari sudut pandang yang negatif dan tidak berarti. Tapi mari kita memotivasi hidup kita bahwa bersama Tuhan segala sesuatu mungkin. Bersama Tuhan tidak ada yang tidak dapat Tuhan ubahkan, dan tidak ada yang Tuhan tidak dapat kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun saudara, di beberapa bagian firman Tuhan ada beberapa tokoh Alkitab yang mengalami hal-hal ini. Mereka mengalami kelemahan-kelemahan, ketidakberdayaan, merasa tidak percaya diri, tidak dianggap. Tetapi tangan Tuhan mengangkat mereka, mengubahkan apa yang dunia buat menjadi sebuah penilaian yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan mereka cakap melakukan segala hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada seorang Musa, dia berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, saya tidak mampu, saya tidak bisa fasih lidah. Bagaimana saya berbicara dengan bangsa ini? Saudara bisa membaca di dalam Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saudara bisa melihat satu fakta yang berbanding balik. Musa berkata, saya tidak fasih lidah Tuhan. Tuhan berkata, aku menyertai engkau dan memampukan engkau. Ketika kita menyerahkan setiap ketidakmampuan, ketika kita menyerahkan setiap kelemahan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menggantikan itu dengan kemampuan-kemampuan yang ilahi. Saudaraku, ada juga tokoh yang bernama Daud. Pada awalnya dia hanya seorang gembala 2-3 ekor domba di padang. Tidak dianggap, tidak diingat, tidak diharapkan, dan tidak masuk hitungan. Tetapi tahukah saudara, lewat nyanyian-nyanyian, pujian sembah, lewat kidung mazmur yang dinaikkan di hadapan Tuhan, Tuhan begitu disenangkan dengan hidupnya. Daud tidak tinggal di dalam kelemahan. Daud tidak tinggal di dalam anggapan-anggapan orang terhadap dirinya. Tidak, saudara. Tuhan bisa membalikkan keadaan. Yang kita pikirkan tidak bisa. Di dalam Tuhan semua bisa. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, apa yang bodoh bagi dunia ini dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang merasa dirinya bisa dan kuat.
Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan nas yang kita baca pada malam hari ini, dikatakan di sana Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Manusia biasa yang punya rasa takut, manusia biasa yang punya rasa khawatir, manusia biasa yang memiliki keinginan-keinginan dalam dirinya. Tetapi apa yang membedakannya? Yakobus 5 ayat yang ke-17 berkata, tetapi ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Hari-hari ini adakah kita sudah bersungguh-sungguh berdoa? Bukan karena kepentingan-kepentingan kita yang kita naikkan di hadapan Allah, saudara. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Saya percaya doa bukan sekedar membawa urutan-urutan setiap pokok-pokok doa saja di hadapan Tuhan. Tetapi ada satu penyerahan yang sungguh. Ada satu penyembahan yang sungguh di hadapan Tuhan, di mana Allah senang ketika Dia disembah dan ditinggikan. Oleh sebab itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan sanggup mengubah ketakutan menjadi hati yang berani. Tuhan sanggup mengubah kekhawatiran menjadi sebuah pengharapan yang pasti. Berjalan terus bersama dengan Tuhan, berjalan terus dalam pimpinan Roh Kudus. Saya percaya orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan memberikan hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan mempunyai rencana indah atas setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah katakan saya tidak bisa, saya tidak mampu. Tetapi berikanlah ketidakmampuan itu. Izinkan Tuhan menggantikannya dengan kemampuan-kemampuan Allah. Salah satu pengertian kasih karunia saudara adalah kemampuan Allah. Ketika saya tidak mampu dan saya berkata, Tuhan saya tidak dapat melakukannya, maka Allah akan menaruh kemampuan Allah di dalam kehidupan kita. Dan itu yang membuat kita tetap kuat dan berdiri bertahan sampai saat ini menghadapi dunia yang tidak pasti. Oleh sebab itu, saudaraku, ketika Tuhan hendak memakai kehidupan saudara dan saya, Dia tidak tertarik dengan setiap latar belakang kita. Tuhan tidak melihat siapa Musa, siapa Daud, siapa Gideon yang tidak percaya diri di hadapan orang banyak. Tetapi Tuhan melihat adakah kesungguhan penyerahan yang hidup di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, seperti Yakobus 4 ayat 16 berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia ini dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Saudara dan saya sangat berharga. Kita ditebus dengan darah yang sangat mahal, tidak dapat dibayar dengan hal apapun. Oleh sebab itu, saudaraku, setiap kelemahan, setiap ketidakberdayaan, setiap ketidakmampuan di dalam nama Yesus itu digantikan dengan kekuatan-kekuatan yang baru. Beberapa waktu ke depan kita akan merayakan, bersyukur buat kasih karunia Allah yang begitu besar bagi saudara dan saya, sehingga kita dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku. Oleh sebab itu, jangan tinggal dalam kelemahan, jangan tinggal dalam ketidakmampuan, tetapi kerjakanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Ini yang kita kerjakan. Ini yang kita lakukan dengan iman. Ini yang kita lakukan di dalam hidup kita setiap waktu. Untuk itu, saudaraku, mari pakailah hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Sesuai dengan firman Allah berkata, kita diciptakan bukan tanpa tujuan. Kita diciptakan untuk mengerjakan pekerjaan yang baik dan mulia.
Tuhan mau kita hidup di dalamnya dan melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Allah, dengan hati yang terpaut kepada Allah, bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatunya mungkin. Jika Tuhan turut bekerja, maka semua adalah mungkin bagi orang yang percaya. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap janji penyertaan-Mu bagi kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami. Terima kasih bahwa Engkau menjadikan kami berharga di pemandangan-Mu. Terima kasih sebab Engkau mau bersama dengan kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan. Bawa kami terus maju di dalam Engkau, dalam pengenalan dan kasih kami terhadap Tuhan. Bahkan biarlah hati kami terus bergantung dan berpaut hanya kepada Engkau saja. Berkati umat-Mu dimanapun berada, kuatkan yang lemah, teguhkan yang ragu-ragu. Setiap kekhawatiran digantikan dengan pengharapan baru. Setiap yang mengalami kelemahan-kelemahan dikuatkan demi nama Yesus. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama-Mu kami bersyukur dan terima janji berkat Allah. Haleluya. Amin. Sosianim, bangkit, kuat, dan menang. Kobarkan terus api Pantai Kosta. Haleluya.
gerejaku adalah rumahku.